Halo Shantuikers, para pecinta John Wick, bagaimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan film John Wick sebelumnya yang berjudul John Wick Chapter 4. Nah, jadi film keempatnya ini dirilis pada tahun 2023. Oke, saya sarankan kalian menonton chapter 1, 2, dan 3-nya terlebih dahulu agar kalian tidak pusing dengan alur ceritanya. Nah, jadi chapter keempatnya ini mengisahkan John Wick yang harus kembali berurusan dengan High Table, dikarenakan sebelumnya John Wick telah membunuh Raja High Table, yaitu The Elder. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa banyak cocot bacot lagi, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Film diawali dengan John Wick yang sedang ngababukan kayu dengan penuh amarah. Tak selang lama ia dihampiri oleh Bowery yang menanyakan apakah John sudah siap untuk memerangi High Table. Dan John pun menjawab, "Yeah." Adegan kemudian berpindah ke gurun pasir di Maroko, yang mana di sini John sedang mengejar 3 pria yang bekerja untuk The Elder dengan menunggangi seekor kuda. Setelah membunuh semua kroco-kroco itu, John kemudian mendatangi The Elder. Di sini John menarik lagi janjinya dan meminta The Elder untuk mengembalikan lagi cincin pernikahannya. Yang dimana cincin itu sebagai tanda kesetiaan John pada The High Table untuk membunuh Winston. Namun sayangnya The Elder mengatakan bahwa cincin itu sudah hilang dan jalan satu-satunya adalah kematian bagi John. And the only way John Wick is in death. John yang mendengarnya pun tanpa banyak ngebacot lagi, ia langsung membunuh The Elder. Beberapa hari kemudian, salah satu petinggi The High Table yang bernama Mbah Udin mendatangi Hotel Winston. Kemudian Mbah Udin mengatakan pada Winston bahwa The Elder telah mati dibunuh oleh John Wick. Dan kini posisinya itu digantikan oleh salah satu pria dari Prancis, yang dimana pria itu bernama Marcus de Gramont. Mbah Udin kemudian menyuruh Winston untuk menemui Marcus yang sudah menunggunya. He is expecting you. Winston dan Mang Asep kemudian menemui Marcus. Di sini memperlihatkan Marcus yang sangat marah pada Winston, dikarenakan Winston telah gagal membunuh John pada ending film sebelumnya. Di sini Marcus menghukum Winston dengan cara meledakkan Hotel Continental. Tidak hanya itu, Marcus juga menganggap Winston sebagai ekskomunikado, dan setelah itu menembak mati Mang Asep. Sementara itu di Paris memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang tunanetra yang bernama Ken. Ia sedang nyantui sambil mendengarkan suara seruling yang dimainkan oleh Mia anaknya. Ken lalu dipanggil oleh Marcus untuk membunuh John. Ken tentu menolak dikarenakan ia sudah pensiun dan kadang-kadang suka encok. Akan tetapi di sini Marcus mengancam nyawa Mia jika Ken tidak mau menjalankan misinya itu. Karena tak mau putri semata wayangnya kenapa-kenapa, seperti Barret minus lecet dikit gak ngaruh, pada akhirnya Ken bersedia untuk membunuh teman lamanya, yaitu John Wick. I will serve. Di sisi lain, John pergi ke Hotel Continental cabang Osaka, Jepang, yang dimana hotel itu dipimpin oleh teman John yang bernama Shimaju Koji, dan putri Koji yang bernama Akira yang menjadi resepsionis di hotel itu. Koji kemudian menemui John secara susumputan dan dia setuju untuk memberi John perlindungan secara rahasia. Friendship means little when it's... Bersamaan dengan itu, tangan kanan Marcus yang bernama Ujang tiba di hotel itu. Ia ke sana bersama antek-anteknya dan berniat membunuh John di sana. Welcome to the Osaka Continental. How can I help? The manager. Mengetahui hal itu, Akira kemudian melaporkannya pada ayahnya akan kedatangan Ujang kemari. Namun ia kaget dikarenakan John Wick sudah berada di sana. Koji kemudian menemui Ujang dan di sini ternyata Ujang membawa Ken ke hotel itu. Dan di sini diketahui Ken dan Koji merupakan teman lama. Koji kemudian menyuruh Ujang dan kroco-kroconya agar menyerahkan semua senjatanya, dikarenakan tidak boleh ada pertumpahan darah di dalam Hotel Continental. Akan tetapi di sini Ujang menolak dan pada akhirnya terjadilah pertempuran di antara dua kubu itu. Ketika antek-antek Ujang sudah mencapai rooftop, John langsung membabi buta mereka semua. Hal itu untuk melindungi putri Koji.
Di sini memperlihatkan Ken yang sedang membantai semua anak buah Koji. Meskipun Ken buta, namun ia memiliki insting yang kuat dan pendengarannya yang super tajam seperti seekor kelelawar. Sementara itu, John dan Akira yang sedang baku tembak, akhirnya mereka bertemu kembali dengan Koji. Namun sialnya, di sini Akira tertembak dan terpaksa Koji harus membawanya keluar untuk diamankan. Sebelum Koji pergi, ia meminta pada John agar John dapat membantai semua musuh yang ada di hotel ini. John kemudian baku tembak dengan puluhan anak buah Ujang. Setelah mengalahkan semua krocok-krocok Ujang, tiba-tiba John dihampiri oleh Ken yang ingin membunuhnya. Di sini Ken meminta maaf pada John, dikarenakan ia terpaksa melakukan semua ini dikarenakan putrinya sedang diancam oleh Marcus. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat John sudah terpojok, tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menembaki mereka. Si pembunuh itu bernama Mr. Nobody. Atas tembakan itu, John akhirnya berhasil kabur dari cengkraman Ken. Adegan kemudian memperlihatkan Koji dan Akira yang sudah kelelahan. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh Ken, dan di sini Ken berniat menghukum Koji dikarenakan Koji sudah membantu John sebelumnya, dan mereka pun terlibat duel. Dalam duel itu Ken berhasil melukai Koji, lalu ia mempersilahkan Koji untuk pergi dari sana. Namun di sini Koji menolak dan pada akhirnya Ken dengan terpaksa membunuh Koji di depan Akira. Di saat Koji Warpack, Akira sempat ingin melawan Ken, namun itu semua dihentikan oleh Ken. Lalu ia menasehati Akira bahwa bagaimanapun juga Akira takkan dapat membunuhnya. Setelah itu ia membiarkan Akira untuk pergi. Akira kemudian bertemu kembali dengan John di dalam sebuah kereta. Kemudian Akira mengatakan pada John bahwa John harus membunuh Ken yang sudah membunuh ayahnya. Atau jika tidak, maka dirinya lah yang akan melakukannya. Sementara itu di kota New York, Winston menemui Bowery King untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun juga mereka adalah temannya John. Di sisi lain, di markas Marcus, ia dihampiri oleh Mr. Nobody yang memintanya imbalan sebanyak $23 juta untuk membunuh John. Marcus selalu menanggapinya dengan menusuk tangan Nobody dengan sebuah pisau. Setelah itu Marcus memaksanya agar menarik pisau itu atau tangannya guna mendapatkan kepercayaan dari Marcus. Dikarenakan Mr. Nobody ingin kaya dan bosan ngamen di lampu merah, pada akhirnya ia menarik tangannya sehingga Marcus mau menerima permintaannya tersebut. John kemudian menemui Winston yang berada di makam Mang Asep. John kemudian mengatakan belasungkawa atas kematian Mang Asep. Winston kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara agar John mendapatkan kebebasan dari The High Table yaitu dengan menantang Marcus duel dewan tertinggi. John kemudian mengatakan bahwa duel dewan tertinggi hanyalah mitos semata. High table duels are a myth. Namun Winston menegaskan bahwa duel itu memang benar adanya, dan yang dapat mendukung John menuju duel itu adalah keluarganya sendiri, yaitu Gereja Ruska Roma. Akan tetapi Ruska Roma sudah merobek tiket John dan memutuskan hubungan dengan John. The Ruska Roma tore my ticket. Mengetahui hanya Ruska Roma yang dapat mendukungnya dalam perduelan itu, John pun memutuskan akan kembali ke Ruska Roma, walau bagaimanapun caranya. John kemudian pergi ke gereja Ruska Roma di Berlin. Di sana ia disambut oleh pendeta yang menembakkan senjata pada John. Setelah itu, John digantung di atas altar penyembahan. Tak selang lama ia dihampiri oleh sepupu angkatnya yang bernama Katia. Di sini Katia sangat marah pada John, dikarenakan ia telah membunuh The Elder sehingga atas hal itu, Marcus memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Piotr ayahnya.
John lalu meminta agar dirinya dapat kembali ke keluarga Ruskaroma demi melawan Markus dalam duel dewan tertinggi. Katia menyetujui permintaan John, namun dengan satu syarat, yaitu John harus membunuh orang yang telah membunuh ayahnya, yang merupakan anggota High Table Jerman yang bernama Kila. You will only have to kill one. Keesokan harinya, John pergi ke warung remang-remang milik Kila dan kemudian bertemu dengannya. Dan ternyata Ken juga ada di sana dan tak lain untuk membunuh John. Terselang lama Mr. Nobody pun datang dan dia memiliki tujuan yang sama seperti Ken, yaitu untuk membunuh John. Kemudian mereka duduk di meja judi untuk bermain permainan kartu, di mana yang kalah maka akan dibunuh oleh Kila. Dalam permainan kartu itu, Kila berbuat curang sehingga atas hal itu membuat John marah lalu menyerang Kila. Dan disinilah Mr. Nobody, Ken dan John bekerja sama untuk mengalahkan Kila dan anak buahnya. John kemudian mengejar Kila sampai ke ruangan pesta yang dipenuhi pemuda-pemudi akhir zaman. Dan di sana mereka berdua bertarung dan di sini Kila berhasil membanting John ke lantai. Akan tetapi dengan tekad sekuat baja ringan, John akhirnya bangkit kembali dan kemudian bertarung dengan krocok-krocok Kila. Sampai akhirnya John berhadapan kembali dengan Kila dan berhasil membunuhnya dengan cara menjatuhkannya ke tangga. John kemudian mengambil salah satu untu emas Kila sebagai bukti akan kewafatannya. Kemudian gigi itu diserahkan pada Katia. Setelah itu John bersama Katia melakukan ritual guna menjadikan John sebagai keluarganya kembali. Твоя жизнь, моя жизнь. Твоя боль. Это моя боль. Добро пожаловать домой, Джордани. Beberapa hari kemudian setelah John kembali pada keluarganya, di sini memperlihatkan Winston yang mengunjungi kediaman Markus dan ia kesana membawa surat tantangan resmi dari John untuk duel dewan tertinggi. Di sini Markus sempat menolak dikarenakan ia sadar diri takkan dapat menang dari John. Namun Winston menegaskan bahwa kini John sudah menjadi keluarga Ruskaroma dan Ruskaroma beserta High Table saling berkaitan. Maka dari itu mau tidak mau Markus harus menerima tantangan dari John tersebut. Setelah itu Winston juga menuntut jika John menang maka John harus bebas dan Hotel Continental dirinya akan beroperasi kembali dan akan dibangun ulang dengan dana dari The High Table. Markus yang merasa tertantang akhirnya ia setuju, tetapi jika John kalah dan mati maka Winston pun akan ikut mati. Keesokan harinya John menemui Winston dan Markus di mana Mang Udin memimpin mereka untuk membahas syarat dan ketentuan duel. Jadi nantinya mereka akan bertemu di sebuah gereja di Paris saat matahari terbit dan akan berduel dengan menggunakan senjata. Nah, jika salah satu di antara mereka belum tumbang, maka jarak mereka akan diperpendek sampai salah satu dari mereka ada yang warpek. Bukan hanya itu, John juga harus datang tepat waktu. Jika ia terlambat maka duel akan dibatalkan dan John akan dihukum gantung sampai warpek. Forfeiture and immediate execution. Dan di sini memperlihatkan betapa culunnya si Markus dikarenakan dia takkan berduel dengan John dan malah menyuruh Ken untuk turun tangan. Sontak Ken keberatan namun dia juga tak dapat menolak dikarenakan nyawa putrinya yang menjadi taruhannya. There's no John. John kemudian pergi ke gereja dan di sana ia berdoa untuk mendiang istrinya Helen. Setelah itu ia dihampiri oleh Ken dan di sini mereka saling mengobrol santuy bak sepasang sahabat pada umumnya. Only the living matter. Maybe not. Malam harinya John mendatangi Winston dan Bowery di sebuah stasiun kereta. Di sini keduanya memberikan John jas anti peluru dan senjata baru untuk John. Or buried. Guy who knows a guy who shot a guy has ferocious fucking fangs. Di sisi lain, Markus yang ketar-ketir bawal geter, ia lalu memutuskan membuat sayembara berhadiah $26 juta bagi siapapun yang dapat membunuh John malam ini. Hingga akhirnya ratusan asasin di kota Paris yang mendengar berita itu, mereka langsung bersiap untuk memburu John. No!
John kemudian diantar oleh Winston dan Bowery dengan melewati jalur bawah. Namun keduanya hanya dapat mengantar John sampai setengah perjalanan, yang kemudian John harus ke gereja itu seorang diri. Di saat John sedang berjalan di dalam kota, tiba-tiba ia diserang oleh banyak pembunuh. Setelah membunuh asasin rendahan itu, John kemudian kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Namun ketika di perjalanan, ia dikejar oleh Ujang dan anak buahnya. Kemudian di sebuah bundaran, John terlibat baku hantam dengan Ujang dan anak buahnya. Setelah itu, John kabur dengan menggunakan sepeda motor. Namun lagi-lagi ia dihadang oleh banyak pembunuh bayaran, hingga akhirnya John terpaksa memasuki sebuah gedung. Di sana John berhadapan dengan puluhan pembunuh bayaran. Dan Mr. Nobody sempat membantu John sebelum Marcus menaikkan harga kontrak John menjadi $40 juta. Lottery just went up. Setelah harga nyawa John menjadi $40 juta, pada akhirnya Mr. Nobody mau membunuh John. Namun tak selang lama, Ujang datang dan secara tiba-tiba ia diserang oleh anjing milik Nobody. Sedikit lagi John dapat membunuh Nobody, namun ia memilih menembak Ujang yang hampir membunuh anjing milik Nobody. Dan di sini Nobody pun termenung dan merasa memiliki hutang pada John. John akhirnya sampai ke tangga menuju gereja. Namun di sana ia dihadang oleh puluhan pembunuh yang siap membunuhnya. Dikarenakan waktu matahari terbit tinggal 10 menit lagi, John dengan terpaksa membantai para pembunuh tolol itu sambil menaiki anak tangga. Dengan tekad atas tagihan pinjol yang belum dibayar, pada akhirnya John berhasil membantai semua pembunuh tolol itu. Namun di sini ternyata Ujang masih hidup, kemudian ia langsung menyerang John sehingga John terjatuh menuju dasar tangga. Tiba-tiba Ken datang untuk membantu John dan membantai Ujang beserta krocok-krocoknya. Dan terlihat di kejauhan, Mr. Nobody juga ikut membantu John melawan Ujang, dikarenakan sebelumnya John telah menyelamatkan anjingnya tersebut. Berkat bantuan mereka, John akhirnya dapat melumpuhkan Ujang, yang kemudian diteruskan dengan Mr. Nobody yang menembakkan senjata pada Ujang. Tak hanya itu, si Ujang juga diberi bonus tambahan oleh anjing Nobody, yaitu suatu air kenikmatan. John bersama Ken akhirnya sampai tepat waktu di lokasi sebelum matahari terbit. Kemudian John dan Ken mengambil pistol mereka yang hanya diisi 1 peluru. Keduanya lalu melangkah sejauh 30 kaki. Setelah keduanya berada pada jarak yang ditentukan, kemudian mereka saling adu tembak secara bersamaan. Fire! Dalam tembakan pertama, John tertembak di bagian tangan, begitupun dengan Ken. Kemudian keduanya maju 20 langkah untuk tembakan berikutnya, yang mana dalam tembakan kedua ini, John tertembak di bahu, sementara itu Ken di perut bagian samping. Fire! Dikarenakan salah satu dari mereka belum ada yang warpek, kemudian keduanya maju lagi 10 langkah untuk tembakan akhir yang juga merupakan tembakan penentu. Fire! Dalam adu tembak yang ketiga ini, Ken berhasil menembak John di perutnya. Sementara itu John belum sempat untuk menembak senjata. Melihat John yang tumbang dan mengira John sudah menembakkan pistolnya, di sini Marcus mengambil salah satu peluru dan menggantikan posisi Ken. Sehingga dirinya lah yang akan mengirimkan John pada alam baka. Ketika Marcus hendak menembak John, kemudian Winston memberitahu bahwa John sama sekali belum menembak. He didn't shoot. Dan disinilah Marcus terkejut dan inilah yang terjadi. John berhasil menembak babatok si Marcus dan akhirnya membuat si Marcus warpek. Baudin kemudian mengatakan bahwa kini John dan Ken
sudah bebas dari cengkraman High Table. Jadi John bukan lagi bersatu sebagai ekskomunikado, melainkan es-cendol. Tak hanya itu, Mang Udin juga mengatakan bahwa Hotel Continental milik Winston akan dibangun kembali dan semua biayanya akan ditanggung oleh High Table. Good day. Setelah acara duel itu selesai, John menuruni tangga lalu ia melihat foto Helen untuk mengingat kenangan bersamanya. Sebelum akhirnya John jatuh dan meninggal dikarenakan pendarahan pada perutnya. Film diakhiri dengan Winston dan Bourricke yang sedang berada di makam John Wick. Di sini John dimakamkan di samping makam Helen. Kemudian Bourricke menanyakan pada Winston apakah menurutnya John ada di surga atau di neraka. Dan Winston pun menjawab, Who knows? di adegan kredit memperlihatkan Ken yang mendatangi Mia dan bersatu kembali dengannya. Namun sebelum menghampirinya, tiba-tiba Akira datang dan bersiap membunuh Ken demi membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya. Dan film pun tamat. Nah santuikers, itulah alur cerita film John Wick chapter 4. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.